Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Pratama. Saya dari kelas MN21J. Saya kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan studi banding toko sembako Tokoperda. Latar belakang dari Tokoperda itu sendiri yaitu nama tokonya adalah Tokoperda. Lokasinya ada di Gria Panorama Indah A222. Pemilik bernama Suwaji. Kemudian nomor teleponnya 0896 0432 2402. Jenis usaha perorangan. Baik, yang pertama ada fenomena. Yang pertama, peningkatan harga bahan baku. Ketika harga bahan baku seperti beras, minyak goreng, gula atau bahan makanan lainnya naik secara signifikan, toko sembako mungkin menghadapi tekanan untuk menaikkan harga produk mereka. Ini bisa menjadi masalah bagi pelanggan yang terkadang sulit untuk menutupi biaya tambahan. Yang kedua, peningkatan penggunaan internet. UMKM semakin banyak menggunakan internet untuk memasarkan produk dan mencari pelanggan baru melalui media sosial dan platform e-commerce. Yang ketiga, peningkatan kewirausahaan. Semakin banyak orang yang tertarik untuk memulai bisnis mereka sendiri yang menciptakan lingkungan kewirausahaan yang dinamis. Ini menciptakan persaingan yang sehat dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. UMKM terus menciptakan produk baru dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memikat pelanggan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, keterbatasan akses keuangan. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman atau modal untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan terbatas. Kurangnya keterampilan dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan membuat UMKM kesulitan mengelola usaha mereka secara efisien. Yang tiga, ketergantungan pada pasar lokal. UMKM seringkali terbatas pada pasar lokal mereka dan kesulitan mengakses pasar regional atau global. Yang keempat, persaingan yang ketat. Semakin banyaknya UMKM yang muncul meningkatkan persaingan, membuat sulit bagi bisnis untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Yang selanjutnya adalah tujuan program. Yang pertama, peningkatan keuntungan. Program tersebut dapat dirancang untuk meningkatkan probabilitas toko dengan mengelola biaya operasional, menawarkan harga yang kompetitif, atau menawarkan produk-produk premium dengan margin laba yang tinggi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Tujuan program dalam mencakup peningkatan tingkat kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang baik, produk berkualitas, dan pengalaman berbelanja yang positif. Yang ketiga, peningkatan keamanan dan kualitas produk. Fokus pada keselamatan dan kualitas produk sembako dapat menjadi tujuan dengan menjamin bahwa produk yang dijual adalah aman, berkualitas, dan memenuhi standar keamanan pangan. Yang keempat, ada penggunaan teknologi. Jika relevan, program dapat mencakup integrasi teknologi seperti layanan pesanan online, aplikasi seluler, atau program loyalitas yang didukung oleh teknologi. Yang kelima, ada keberlanjutan lingkungan. Jika keberlanjutan menjadi fokus, program dapat dirancang untuk mempromosikan produk dan praktik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung perlindungan lingkungan. Yang selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Yang pertama, peningkatan penjumlahan tahunan. Meningkatkan penjualan produk sembako sebesar X% selama setahun. Yang kedua, ekspansi lokal. Membuka 2 cabang baru dalam 3 tahun ke depan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Meluncurkan aplikasi seluler untuk pelanggan dengan minimal 10.000 unduhan dalam setahun. Yang keempat, kesadaran merek. Meningkatkan kesadaran merek toko dengan meningkatkan interaksi media sosial dan mencapai pertumbuhan pengikut yang signifikan. Yang selanjutnya, manfaat yang diharapkan. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Meningkatkan pendapatan dan profitabilitas toko secara signifikan melalui peningkatan penjualan. Yang kedua, pelayanan yang lebih baik. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan penggunaan teknologi dan efisiensi operasional. Yang ketiga, kesadaran merek yang lebih tinggi. Meningkatkan citra merek dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Yang keempat, dampak lingkungan yang lebih rendah, mengurangi jejak lingkungan dengan praktik berkelanjutan yang lebih baik.
Yang kelima, kesempatan lapangan kerja, membuka peluang lapangan kerja baru dengan ekspansi bisnis. Kemudian ada bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposition. Yang pertama, produk macam-macam pilihan, harga cukup murah, berkualitas. Yang kedua ada customer segment. Yang pertama, perlengkapan dapur, warung sembako, ibu-ibu dan anak kos. Yang ketiga ada channels, pengiriman langsung. Yang keempat, customer relationship, hanya ada di WhatsApp. Yang kelima, revenue stream, penjualan berbagai macam produk. Yang keenam ada key resource. Yang pertama, karyawan, modal, kendaraan, yakin untuk memulai usaha. Yang ketujuh, key activities. Yang pertama, packing barang. Yang kedua, mengikat barang yang sudah di packing. Yang kedelapan adalah key partner. Yang pertama, pemilik lahan. Yang kedua, menyediakan berbagai macam barang. Yang sembilan ada cost struktur. Yang pertama, gaji karyawan, pembelian barang tunai, dan yang terakhir adalah biaya operasional. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.